Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivoda Arnel dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 232414401106. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir. Yang pertama itu mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jambatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya bernama Khadijah yang dikenal taat memegang nilai-nilai ajaran Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah His Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solo dibuka His Negeri, Natsir dipindahkan ke His Solo. Tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam harinya belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu ia pindah ke His Padang. Keberhasilan gerak pendidikan ditentukan oleh kerapian nizam organisasi, perangkat dan peralatan halakahnya, cara penyampaian serta kurikulumnya. Pendidikan didukung oleh penguasaan kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat yang dibaca dalam silabus halakahnya. Tokoh cerdas, ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa. Diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda. Menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik. Mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung, jurusan sastra barat klasik. Usia 19 tahun tinggal di rumah eteknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa, dan berani memaparkan di daerah kelas dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Selanjutnya, pada tahun 1927 sampai 1930, Muhammad Natsir di Aglimen Middlebury School Western. Lulus dengan nilai tertinggi, berhak melanjutkan ke Fakultas Hukum di Batavia untuk titel Master in Directen atau di Fakultas Ekonomi di Rotterdam. Natsir lebih tertarik kepada masalah-masalah Islam dan gerakan Islam. Pada tahun 1927 sampai 1932, Natsir meneruskan studi tentang Islam pada Persatuan Islam Bandung di bawah bimbingan Ustadz A. Hasan, tokoh Persis Persatuan Islam, yang membimbing melakukan studi tentang Islam. 1931 sampai 1932, kursus guru diploma LO atau Leger Onderwijs bersama A. Hasan. Beliau mengelola majalah Pembela Islam sampai tahun 1932. Beliau menolak tawaran kerja sebagai pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda dan lebih tertarik menekuni dunia pendidikan. Natsir mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Bandung, sekaligus menjabat direktur dari tahun 1932 sampai 1942. Bahkan pada masa penjajahan Jepang, pemandu umat ini sempat menjadi sekretaris Sekolah Tinggi Islam, Jakarta. Keluasan wawasannya mencuat ke permukaan karena menguasai beberapa bahasa asing sebagai alat untuk menggali buku-buku tokoh kelas dunia. Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia awal tahun 40-an. Memimpin organisasi Majelis Al-Islam Al-Indonesia pada tahun 1928 sampai 1932 itu aktif di Jong Islametan Bon Bandung. Disinilah Natsir bertemu dengan Mr. Kasman Singodimejo, Roem Prawoto Mangkusasmito, dan bersama menemu Haji Agus Salim untuk konsultasi diskusi menimba ilmu. Di sini pula ia bertemu dengan Nur Nahar, aktivis Pandu Putri Natipej
yang kemudian dinikahinya di Bandung pada 20 Oktober 1934, serta menjadi teman pendamping hidup beliau dan perjuangan beliau sampai akhir hayatnya. 1932 sampai 1942, Direktur Pendidikan Islam Bandung. Pada tahun 1940 sampai 1942, anggota Dewan Kabupaten Bandung. 1942 sampai 1945, Kepala Biro Pendidikan Kota Madia Bandung. Dan 1945 sampai 1946, anggota Badan Pekerja KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikutnya, kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP pada tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950, Indonesia berstatus RIS sebagai produk dari KMB. Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan Most Integral Natsir. Implikasinya, Indonesia menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri RI, politik tertinggi yang pernah dicapai pada saat itu. Usianya baru 42 tahun. 1952, kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Pucuk pemimpin pertama Masyumi 1950 sampai 1958, anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi 1956, memimpin sidang Muktamar Alam Islami di Damaskus, Syria. Membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. Pada tahun 1956 sampai 1958, anggota Konstituan TRI. Januari 1957, menerima bintang Nikan Ikhtikar Grand Garden dari Palestina Tunisia Lamin Bey atas jasa-jasa beliau dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Februari 1967, bersama dengan para ulama dan zuama bertempat di Masjid Al-Munawwarah, Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sejak tahun itu diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Tahun 1967 itu pula Natsir menjabat sebagai Vice President World Muslim Congress. Selama tahun 1967 sangat menonjol kunjungan-kunjungan ke Timur Tengah atas undangan pemerintah dari negara tersebut. Di tahun 1967 itu juga beliau menggerakkan solidaritas Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan pembebasan Muslim di Palestina. 1969, anggota Muslim World Language berkedudukan di Makkah Mukarramah sebagai anggota Majelis Taksisi dari Badan Islam Internasional yang bergengsi ini. 1976, anggota Majelis Alami 3 masjid yang bermarkas di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Syekh Harakan dan Syekh Abdullah bin Baz. Februari 1980, Muhammad Natsir menerima Award Jaizatul Malik Faisal Al-Alamiyah di bidang pengkhidmatan Islam selama tahun 1400 Hijriah dari King Faisal Foundation, Riyadh. Penghargaan sama juga diterima oleh Syekh Abdul Hasan Ad-Nadwi. 1967 ini pula Muhammad Natsir menggagas dan mendorong didirikannya RSI Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi RSI Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir. 1991 menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Sains Penang Malaysia dalam bidang pemikiran Islam. Kedua penghargaan dan penghormatan akademik internasional ini tidak bisa dihadiri oleh Natsir karena dilarang oleh pemerintahan Orde Baru atau Soeharto. Sesungguhnya dalam bidang akademik, Natsir menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang politik dalam Islam dan Universitas Islam Lebanon pada tahun 1967. Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah umat Islam, bangsa dan negara, dan akhirnya mendapat gelar kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Mungkin beliaulah simbol paling tepat manusia sistesis intelektual ulama yang menjadi ciri khas sejumlah tokoh di sekelilingnya. Tidak kurang pentingnya adalah kemampuan menyelami makna yang tersirat di balik yang tersurat. Tetapi ia adalah suara hati pemimpin yang sepanjang hayatnya tercurah dalam pengabdian dan kebaktian sebagai khadim al-ummah. Suara hati pemimpin nurani umat memang memiliki kekuatan daya tembus yang luar biasa. Ia mampu menserap dan merembes langsung ke pedalaman hati khalayak.
menempati kata hati dari hati ke batin. Gagasan dan gerak langkah Bapak Muhammad Natsir membangun umat dakwah ila Allah, membina kerjasama dan ukhuwah, memajukan pendidikan berkualitas, membangun masyarakat sehat dalam bimbingan syariat agama Islam, mewujudkan rahmatan lil alamin. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat kokoh akidah dan kuat kepribadian, memiliki akhlak al-karimah apabila nilai agama dilupakan, berakibat tampilnya pelecehan nilai-nilai bangsa yang kesudahannya bangsa ini terjerumus dan menjual diri. Pengembangan dakwah yang teratur pada gilirannya akan selalu berbekas di hati umat. Begitulah upaya penanaman kesadaran tinggi di dunia pendidikan selalu diupayakan. Bapak Muhammad Natsir tampak sangat konsisten memberikan pengawalan penuh setiap saat agar nawaitu umat selalu terjaga. Nawaitu yang lurus dari dai dan umat akan memperlancar gerak dakwah, kesehatan, dan pendidikan. Baiklah, sekian pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.